Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Ayu Juliati Borus Tepu dari kelas PSPK 22B yang akan menjelaskan mengenai materi struktur atom kimia SMA kelas 10. Nah, langsung saja kita mulai dengan apa sih yang ingin kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai struktur atom. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai lambang unsur. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai isotop, isoton, dan juga isobar. Oke, masing-masingnya kita akan membahas satu persatu secara mendetail. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu struktur atom. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa atom itu adalah dasar dari semua materi. Nah, atom itu sendiri adalah yaitu terdiri dari inti atom dan juga elektron. Inti atom terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan, dan elektron di sini bermuatan negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan nih, nah struktur atom itu gambarnya seperti ini. Di sini ada inti atom yang terdapat proton yang bermuatan positif dan juga neutron. Nah, kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, jadi dia dikelilingi, inti atomnya itu berada di tengah pada lintasan yang tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa partikel penyusun atom itu terdiri dari 3 bagian, yaitu proton dapat kita simbolkan sebagai P11, yang bawah ini dinamakan muatannya ya teman-teman, sedangkan yang di atas ini dinamakan masanya. Jadi ini massa ya teman-teman, yang bawahnya itu jadi berarti proton itu bermuatan 1 dan bermassa 1. Nah, selanjutnya ada neutron, dapat kita simbolkan sebagai N, 0 dan 1, yaitu dinamakan tidak bermuatan dan juga massanya 1. Dan yang ketiga ada elektron nih teman-teman, dengan lambang E yang bermuatan -1 dengan massa dan tidak bermassa teman-teman. Karena masanya itu sangat kecil, jadi dianggap 0 ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah lambang unsur. Nah, lambang unsur itu dinyatakan seperti ini teman-teman, X, Z, dan juga A ya teman-teman. Nah, X ini adalah nama unsurnya ya teman-teman. Kemudian Z ini adalah nomor atom teman-teman. Kita tulis nomor atom. Kemudian yang A ini kita namakan nama nomor massa. Oke. Nah, untuk contoh pada atom netral, atom netral ini adalah atom yang tidak bermuatan, maka nilai Z sama dengan jumlah proton sama dengan elektron. Ini dikarenakan atomnya itu adalah atom yang netral. Kemudian teman-teman sekalian harus ingat bahwa tadi kan ada neutron ya teman-teman. Nah, neutron ini sendiri nilainya yaitu sama dengan A min Z. Jadi ini nomor massa dikurangi dengan nomor atom ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh.
Nah, kita buat contoh pada unsur hidrogen ya teman-teman. Di mana hidrogen sendiri nomor atomnya 1 dan nomor masanya adalah 1. Ini kita tuliskan sebagai H11. Oke, selanjutnya kita ambil contoh pada Na dengan nomor atom 11 dan nomor masanya itu adalah 23 ya teman-teman. Jadi kalau kita diminta untuk mencari proton, neutron dan juga elektronnya, itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Di sini kita bisa menuliskan itu tadi nomor atomnya 11. Nah, dikarenakan ini adalah netral, jadi kita menuliskan elektronnya juga 11 ya teman-teman. Dikarenakan ini netral. Nah, sedangkan pada neutronnya di sini teman-teman nomor massa itu dikurang dengan nomor atom. Jadi 23 dikurang 11 sama dengan 12 teman-teman. Jadi di sini Na memiliki jumlah proton yaitu 11, elektronnya ada 11 sedangkan neutronnya itu ada 12. Oke, sangat mudah sekali ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan contoh pada ion positif. Jadi apa sih ion itu? Ion ini adalah atom yang memiliki muatan. Contohnya itu pada Na ya teman-teman. Na+. Jadi kalau misalnya ion positif dia dapat diartikan itu melepas elektron. Oke, kita tulis di sini melepas elektron. Lalu sehingga Na+ ini memiliki jumlah proton sebanyak berapa? 11, yaitu yang bawah ini, yaitu nomor atomnya. Kita tulis 11. Lantas bagaimana dengan jumlah elektronnya? Nah, kalau misalnya dia ini ion, maka jumlah elektronnya ini dia tidak sama dengan protonnya gitu. Dikarenakan dia bukan termasuk atom yang netral begitu. Sehingga elektron ini adalah jumlah proton dikurangi dengan muatan, teman-teman. Jadi tadi protonnya itu berjumlah 11 sedangkan muatannya itu -1. Sehingga elektronnya adalah berjumlah 10. Lantas bagaimana dengan neutronnya? Neutronnya ini sendiri tadi kan sudah kita lakukan, rumusnya adalah A-Z. Jadi nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Ataupun dengan jumlah protonnya, bukan nilai elektronnya ya di sini teman-teman. Jadi kita tulis ini nomor massanya adalah 23 dikurangi dengan jumlah protonnya itu adalah 11. Jadi sehingga 23 min 11 adalah yaitu 12. Oke. Jadi yang beda di sini adalah antara atom netral dan ion adalah jumlah elektronnya, teman-teman. Kalau tadi pada atom netral, proton dan elektronnya itu jumlahnya itu adalah sama, sedangkan pada ion positif itu elektronnya itu justru berkurang, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk ion negatif. Nah, ion negatif ini contohnya adalah, saya tulis di bawahnya, yaitu adalah F999. 9 ini adalah nomor atom dan 19-nya itu adalah nomor massa, teman-teman, dan ini -1 ya teman-teman. Jadi ini protonnya adalah sama dengan 9, kemudian elektronnya itu adalah 10. Lanjut kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ada isotop, isoton, dan juga isobar. Apa sih isotop itu?
dua atom ataupun lebih yang mempunyai jumlah proton yang sama, teman-teman. Oke, jadi kita bisa tuliskan di sini protonnya itu adalah sama, teman-teman. Oke. Lalu bagaimana dengan contoh dari isotop yang protonnya sama? Kita ambil itu ada contoh H, 1, dan H12. Nah, ini yang dinamakan isotop. Kenapa dinamakan isotop? Karena jumlah protonnya itu adalah sama, satu, tapi nomor masanya di sini berbeda, teman-teman. Yang penting kalau misalnya jumlah protonnya ini adalah sama, itu dinamakan dengan isotop, teman-teman. Lalu kemudian ada isoton. Nah, apa sih yang dinamakan isoton itu? Isoton ini dua atom atau lebih, atau di sini N ya, teman-teman, neutronnya itu sama. Lantas contohnya apa nih kita buat, teman-teman? Yaitu contohnya misalnya P 15, 31, dan juga S 16, dan ini 32. Nah, ini kan nomor atom dan juga nomor masanya ini sama-sama berbeda. Tapi kalau di sini kita hitung, teman-teman, kita buat ini neutronnya itu sama. Tadi kan neutron itu nomor masa dikurangi dengan nomor atom. Nah, di sini neutronnya 16 dan S itu juga neutronnya itu 16. Maka kalau neutronnya ini sama disebut dengan isoton. Lalu selanjutnya ada isobar. Jadi isobar ini adalah dua atom ataupun lebih yang memiliki nomor massa yang sama, teman-teman. Makanya untuk mengingat kembali, teman-teman, ini ada huruf A. Jadi kita tulis sebagai nomor massanya itu adalah sama. Kita ambil contoh pada N, itu ada 7 dan 7, 14, dan juga C 6 dan 14 di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata yang sama itu adalah yang atas, yaitu nomor massanya sama-sama 14, teman-teman. Maka jika kalau misalnya ada nomor massa kedua atau itu sama, disebut dengan isobar.